Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan mari bersama melihat beberapa informasi terbaru mengenai situasi yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas, dan ini sudah lewat dari 6 pekan ya, ataupun sudah mendekati 7 pekan ya Bapak Ibu semuanya. Dan banyak sekali informasi yang kemudian ramai diperbincangkan, di antaranya adalah situasi terkini Gaza, Israel serbu Hamas di rumah sakit Al-Shifa. Lebih lanjut di sini jelaskan ya. Militer Israel mengatakan pihaknya melakukan serangan terhadap Hamas di rumah sakit Al-Shifa. Mereka menyebut serangan itu sebagai operasi tepat sasaran terhadap Hamas di area tertentu. Nah, maksudnya area tertentu ini Bapak Ibu, pihak Israel ini melakukan serangan di rumah sakit tidak seluruhnya, tetapi hanya di bagian-bagian yang mereka duga adalah tempat dari Hamas bersembunyi ataupun tempat Hamas membangun terowongan ya. Makanya di sini dijelaskan bahwa berdasarkan informasi intelijen dan kebutuhan operasional, pasukan IDF melakukan operasi yang tepat dan tepat sasaran terhadap Hamas di area tertentu di rumah sakit Shifa. Lebih lanjut di sini dikatakan bahwa militer juga meminta pasukan Hamas untuk menyerah, yang menambahkan pasukan IDF mencakup tim medis dan juga penutur bahasa Arab yang telah menjalani pelatihan khusus untuk mempersiapkan diri menghadapi lingkungan yang kompleks dan sensitif seperti ini. Lalu lebih lanjut juga di sini diuraikan bahwa juru bicara militer Israel, Letkol Peter Lerner, mengatakan ya bahwa rumah sakit itu dan kompleks tersebut bagi Hamas adalah pusat operasi mereka. Bahkan lebih lanjut lagi juga diuraikan di sini, mungkin ya ini menurut Israel, mungkin juga adalah jantung yang berdetak, bahkan mungkin pusat gravitasi dari operasi Hamas ya. Lebih lanjut di sini juga diuraikan kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, Israel mengklaim Hamas memiliki pusat komando di bawah rumah sakit Al-Shifa dan menggunakan rumah sakit tersebut serta terowongan di bawahnya untuk menyembunyikan operasi militer dan menyandra. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Hamas sendiri membantah klaim tersebut. Jadi Bapak Ibu semua, memang ini sudah kita lihat beberapa hari yang lalu itu juga ketika Daniel Hagari sebagai juru bicara dari IDF mempresentasikan bahwa menurut temuan mereka ya, berdasarkan data intelijennya, katanya ya ada beberapa rumah sakit ataupun fasilitas-fasilitas publik yang dipakai oleh Hamas dan di bawahnya itu adalah ada terowongan milik Hamas. Lebih lanjut di sini dijelaskan bahwa pasukan Israel telah melancarkan pertempurannya jalanan yang sengit melawan pejuang Hamas selama 10 hari terakhir, sebelum juga mereka masuk dan mengelilingi pusat kota Gaza, termasuk rumah sakit Al-Shifa. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Lalu kemudian di sini juga dijelaskan bahwa kurang dari 1 jam sebelumnya, ya sekitar pukul 1 waktu setempat, juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan Israel telah mengatakan kepada para pejabat di wilayah tersebut bahwa mereka akan menyerbu kompleks rumah sakit dalam beberapa menit. Nah, Bapak Ibu semua, berarti pihak dari Israel mengkonfirmasi ya. Mereka mengkonfirmasi kepada para pejabat yang ada di Gaza mengenai bakalan adanya serangan. Dan ini Bapak Ibu semua, nampaknya Israel tetap punya komitmen ya terkait dengan kepedulian mereka terhadap warga ataupun terhadap masyarakat yang tidak bersalah atas situasi yang sedang berlangsung di sana. Karena kita lihat ya, mungkin Bapak Ibu ada yang juga sudah menyimak beberapa video kita sebelumnya, ada salah satu penjelasan dari warga Israel yang menyampaikan bahwa mengapa ketika 3 atau 4 minggu yang lalu pihak dari Israel menghimbau agar warga kota Gaza segera meninggalkan kota dan sambilan memberitahukan bahwa mereka akan segera memasuki kota Gaza. Di sini menurutnya, ya menurut dari pihak Israel, adalah sebagai bagian dari kepedulian terhadap mereka atau kepedulian tentara Israel kepada warga Gaza yang tidak bersalah, agar mereka bersegera meninggalkan kota ya, ataupun kemudian mengungsi karena Israel berencana melakukan serangan pada beberapa minggu yang lalu itu kawan-kawan. Karena kalau kita lihat hari ini memang Israel kan sudah, bahkan dalam beberapa uraian ya, Israel ini mengklaim mereka sudah menguasai kota Gaza ya, dan katanya Hamas ini sudah dalam posisi terpojok ya. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita lihat di sini memang Israel nampaknya ya, ini di sini dikatakan begini kawan-kawan ya, bahwa juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza juga yang mengatakan kepada para pejabat bahwa wilayah tersebut ya akan menyerbu kompleks rumah sakit dan beberapa menit aja. Jadi ini ya Bapak Ibu ya, bahwa ya pihak Israel ini sudah memberitahukan terlebih dahulu ya. Berarti ini Bapak Ibu ya, ini kan artinya Israel memberikan kesempatan kepada mereka-mereka di sana ya, terutama yang bukan Hamas ya, agar bersegera untuk mengevakuasi diri ataupun bagaimana caranya supaya kemudian mereka tidak terlibat dalam pertempuran itu ya. Nah, ini salah satu yang kemudian disampaikan oleh ya Kementerian Gaza sendiri Bapak Ibu ya, bahwa Israel sudah memberitahukan serangan tersebut. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu semua,
Tidak hanya itu, beberapa waktu belakangan memang ramai sekali uraian ataupun pembahasan ya terkait dengan apa namanya Bapak Ibu semua ya. Ini mengenai situasi yang sedang berlangsung di sana begini Bapak Ibu ya. Karena beberapa informasi yang bertebaran dalam negeri kita sendiri memang tidak seutuhnya bisa kita anggap bahwa ini informasi yang valid ya. Apalagi beberapa informasi teman-teman, apalagi kalau sudah didasarkan pada keberpihakan yang memang pada akhirnya berita-berita ataupun kabar-kabar yang disajikan ke ruang publik kan tentu akan berorientasi pada memuji salah satu pihak tetapi mengecam salah satu pihak. Nah, itu sesuatu yang sangat lumrah kawan-kawan ya. Bahkan beberapa hari belakangan sampai hari ini seruan-seruan terhadap kemanusiaan itu luar biasa sekali digaungkan, disampaikan di ruang publik. Tetapi Bapak Ibu, di tengah-tengah seruan kepedulian terhadap kemanusiaan yang dijadikan sebagai alasan untuk mengecam Israel, pada saat yang sama juga bahkan ada orang yang bersuara mengenai prihatin terhadap kemanusiaan, tetapi juga pada waktu yang sama, pada saat yang sama, dia juga berdoa ya untuk warga yang ada di Palestina dilindungi, tetapi yang di Israel dikutuki bahkan dibinasakan. Ini doa-doa yang kemudian disampaikan Bapak Ibu di tengah-tengah adanya seruan, bahkan adanya gagasan peduli terhadap kemanusiaan. Nah, ini memang tentu membuat kita bertanya-tanya sebenarnya seperti apa konsep ataupun prinsip prihatin terhadap kemanusiaan ini. Karena di satu sisi ya, ketika Hamas menyerang Israel dipuja-puji, ketika Israel membalas serangan dikecam dan marah dan segala macamnya. Ketika Hamas menyerang Israel dengan rudalnya, dengan roketnya, semuanya bertepuk tangan ya. Ketika Israel kemudian menyerang balik, semuanya mengutuki dan mengecam. Bahkan bukannya itu kawan-kawannya, sambil berteriak menyerukan nama Tuhannya ya untuk membinasakan Israel dan segala macamnya. Lalu kemudian bicara mengenai prihatin terhadap kemanusiaan. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Prihatin terhadap kemanusiaan tetapi juga menginginkan Israel ini di bumi hangus. Karena ini bagaimana ya Bapak Ibu? Itulah yang menjadi salah satu topik menarik sebenarnya ya. Kalau kita mau jujur, dan itu yang saya simak beberapa hari yang lalu ketika Pak Pendeta Gilbert menyampaikan bahwa untuk kita yang hari-hari ini berseru dan mengecam Israel, adakah kita juga ya peduli terhadap korban manusia yang ada di pihak Israel ketika Hamas melakukan serangan tersebut pada tanggal 7 Oktober ya? Adakah kemudian orang-orang yang hari ini berseru dan mendalilkan seruannya pada keprihatinan terhadap kemanusiaan, mengecam Hamas karena telah menewaskan banyak korban yang tidak bersalah di pihak Israel? Bahkan serangan pertama itu diarahkan tujuan utamanya adalah kepada pihak warga yang tidak bersalah yang hadir di festival musik itu. Jadi ini dia memang Bapak Ibu situasinya pro kontra di tengah-tengah publik, di tengah-tengah masyarakat mengenai ini ya. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, tapi juga tokoh-tokoh ya yang bahkan teman-teman ada wapres ya, bukan wapres tapi ada salah satu calon wakil presiden yang kemudian mendoakan Israel untuk dibinasakan ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi memang itu luar biasa sekali kawan-kawannya. Itu yang beberapa hari belakangan ya, di tengah-tengah mereka bicara mengenai prihatin terhadap kemanusiaan tetapi mengutuk Israel. Ini bagaimana ya? Prihatin terhadap kemanusiaan tapi pada saat yang sama kutuk Israel minta dibinasakan. Nah, ini bagaimana ya? Nah, itu dia Bapak Ibu. Makanya saya lihat bahwa ini sebenarnya keprihatinan terhadap kemanusiaan ini bukan dalam konteks universal ya, tetapi ini ya pada konteks kelompok tertentu saja Bapak Ibu ya. Jadi keprihatinan itu diarahkannya ke situ sebenarnya ya. Ya, ini yang saya lihat karena Bapak Ibu semuanya sangat jelas ya bahwa seruan-seruan yang disampaikan beberapa waktu belakangan orientasinya selalu ya mengarah kepada Israel ya dikecam dan pihak Hamas dipuji-puji ya. Lalu kemudian Bapak Ibu muncul gerakan Save Palestine. Nah, ini Bapak Ibu ya, teman-teman semua, dengan munculnya gerakan Save Palestine ini sebenarnya akhirnya kan ini seolah-olah bahwa yang sedang berlangsung di sana adalah Israel versus Palestina ya. Bukan itu kawan-kawan ya. Ya, bukan Israel versus Palestina, yang jelas adalah versus Hamas, dan bahkan juga pihak dari Palestina melalui presidennya juga sudah mengecam Hamas atas serangannya pada tanggal 7 Oktober itu dan menggarisbawahi itu tidak mewakili rakyat Palestina. Jadi itu dia Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kalau ada orang-orang yang selama ini mengatakan bahwa Hamas membela warga Palestina, bahwa serangan itu sebagai bagian dari pembelaan terhadap warga, justru Presiden Palestina sendiri membantah hal tersebut dan mengklaim itu tidak mewakili rakyat Palestina. Jadi sebenarnya seruan-seruan selama ini ya yang puji-puji Hamas itu terbantahkan dengan sendirinya melalui penjelasan dari Presiden Palestina ya. Jadi Bapak Ibu semua,
Kemudian juga muncul seruan-seruan mengenai boykot ya, bahkan sudah ada fatwa ya mengharamkan membeli produk pro Israel. Dan bagi saya Bapak Ibu semua itu kembali kepada masing-masing mereka ya, karena ini kan hanya berlaku untuk komunitas agama tertentu saja ya. Jadi Bapak Ibu semuanya bagaimana dengan agama lainnya tentu itu kan beda ya, beda cerita lagi kawan-kawannya. Tapi sebenarnya begini ya, beberapa hari yang lalu kan saya dengar satu penjelasan ya dari salah satu warga yang ada di Malaysia, karena di sana juga ada seruan boykot kawan-kawan, dan dia ini menguraikan bahwa mesti ditanya dulu sebenarnya apakah boykot ini akan berpengaruh terhadap perekonomian Israel atau justru akan berdampak terhadap perekonomian warga mereka sendiri. Karena kalau misalnya sampai ada gerakan boykot itu dan kemudian banyak barang yang tidak dibeli, ya tentu ini kan akan membuat perusahaan ya mungkin akan mem-PHK karyawannya, dan banyak orang-orang yang kemudian seagama, sekeyakinan dengannya, menurutnya justru akan menjadi korban pertama atas situasi yang seperti ini ya. Sedangkan belum tentu apakah ini akan berdampak terhadap Israel atau bagaimana Bapak Ibu ya. Karena kan usaha-usaha seperti ini kan usaha-usaha yang multinasional Bapak Ibu. Ini kan sudah menyebar di beberapa negara ya. Jadi kalau hanya di salah satu dua tiga negara kemudian membuat segala macamnya, apakah itu akan langsung memiskinkan Israel? Apakah itu akan langsung membuat Israel kemudian kehilangan sumber keuangannya? Ya tentu ini akan susah sekali Bapak Ibu. Tetapi yang pasti ya korban pertamanya adalah mereka-mereka yang bekerja di situ ya, yang sangat berpotensi untuk di PHK. Nah itu dia Bapak. Jadi memang teman-teman semua dengan berbagai macam informasi, sikap yang sebagai reaksi atas apa yang terjadi di sana, ya memang kita nggak bisa melarang orang ya, tapi itulah Bapak Ibu ya. Karena itu yang paling penting sebenarnya atas situasi ini adalah bukan tentang berpihak kepada siapa, bukan mengecam siapa, tetapi terutama adalah mengharapkan untuk segera tercapainya kedamaian di sana. Tapi bagaimana mau tercapai kedamaian? Ya kalau satu didoakan untuk dilindungi, kalau satunya didoakan dibinasakan. Jadi memang susah juga kawan-kawannya Bapak Ibu semua, dan tentu Israel tidak mungkin tinggal diam ya. Kalau mereka diharapkan untuk dibinasakan, pastinya ya akan membalas berkali-kali lipat, dan karena itulah kita lihat hari ini mereka menargetkan Hamas ini harus di bumi hanguskan ya. Jadi Bapak Ibu semua memang tidak bisa dipungkiri baik dari pihak Israel maupun dari pihak Gaza itu ada korban sipil, ada korban masyarakat, dan itulah sebabnya mari terus suarakan kedamaian dan semoga situasinya ini segera kembali membaik ya. Bagaimana caranya saya tidak tahu Bapak Ibu, tetapi semoga situasinya segera kembali menjadi kondusif ya. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semuanya, dan terus suarakan kebaikan untuk kebaikan bersama.